Ini adalah sertifikat. Sekali lagi kepada para tamu undangan boleh memberikan tepuk tangan yang meriah atas telah diberikannya sertifikat syariah kepada Rumah Sakit Yarsi. Makan deh apa? Mudah-mudahan nanti kita bisa berjumpa lagi di next event dan next seminar ya. Nanti boleh kembali saya. Terima kasih. Dr. Gigi Wahyu Sulistiadi Mars, MAMS. Beliau adalah Ketua Dewan Pengawas Syariah Rumah Sakit Yarsi. Sebagaimana Bapak Ibu ketahui, hari ini Rumah Sakit Yarsi mendapatkan sertifikasi syariah yang dikeluarkan oleh DSN MUI, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Dewan Syariah Nasional itu melakukan pendelegasian apa yang menjadi standar dan sebagainya dari DSN itu kepada representasi yang ada di setiap unit bisnis yang ada. Untuk di rumah sakit namanya Dewan Pengawas Syariah. Dr. Wahyu lah ketuanya. Kemudian di sebelah kanan saya Dr. Norman Zainal, SPOT, spesialis ortopedi dan traumatologi. Beliau adalah Ketua Komite Medik Rumah Sakit Yarsi. Di sebelah kiri luar, kalau tadi Dr. Wahyu kiri dalam, kiri luar, Dr. Ahmad Jamaluddin MKes. Beliau adalah Ketua Komite Syariah. Jadi ini adalah suatu struktur organisasi yang diakomodir, dipersiapkan oleh rumah sakit yang memenuhi standar akreditasi syariah. Karena ada beberapa unsur komponen yang merupakan suatu badan pelaksana, badan mengevaluasi dan badan mengawasi dari pelaksanaan tadi. Ada 3 unsur yang berbeda dengan rumah sakit yang lain. Yang rumah sakit, kalau rumah sakit itu ada direksi, ada dewan pengawas biasa, kemudian ada komite medik. Nah, di rumah sakit syariah itu ada tambahannya, di samping yang ada tadi, ada dewan pengawas syariah, ada komite syariah, kemudian pelaksananya badan pelaksana Islami gitu-gitu, PPI selain. Jadi Bapak Ibu semua, saya akan mencoba nanti membagikan mutu baik sesuai dengan kaidah internasional dan berlandaskan Islam. Jadi 3 hal. 3 hal yang berhubungan dengan visi ini tidak ada artinya tanpa adanya pengakuan dari pihak-pihak yang memberikan 20-an rumah sakit di Indonesia. Alhamdulillah di DKI Yarsi yang pertama menerapkan ini. Ini adalah satu proses yang dalam arti kata bukan hanya sekedar menjalankan satu tatanan yang ada, bukan hanya sekedar menjalankan standar-standar penilaian yang ada, tetapi bagaimana upaya mengimplementasikan kebutuhan daripada pasien. Kebutuhan apa yang dimaksud adalah kebutuhan melaksanakan standar pelayanan yang Islam di unit pelayanan rumah sakit. Apakah pelayanan ini bersifat eksklusif atau melakukan diskriminasi? Seperti yang disampaikan Dr. Masudi tadi, ini bukan sesuatu yang bersifat diskriminasi, bukan hanya eksklusivitas untuk kaum muslim aja,
Tetapi ini bisa diterapkan kepada semua pasien. Justru langkah-langkah yang kita lakukan, langkah-langkah yang dilakukan sesuai standar syariah yang ada di rumah sakit tadi, justru bersifat kebaikan buat semua, rahmatan lil alamin. Ketika seorang pasien masuk ke rumah sakit, maka kewajiban dari institusinya menjaga auratnya. Periksa pasien berat-berat ditutup supaya auratnya tidak kelihatan. Pasien melakukan pemeriksaan atau pemasangan alat medis harus dipastikan oleh gender yang sama. Kemudian pasien habis operasi harus dipisahkan laki dan perempuan. Itu adalah suatu hal yang bersifat general dan akan memberikan nilai tambah kepada siapa aja. Kemudian khusus untuk muslim, semua pasien yang datang, obat-obat yang dilakukan harus ter-screening. Obat ini adalah obat halal ataupun obat haram. Maaf, bukan obat haram, obat yang ingredientnya, bagian komponen di dalam obat tadi ada unsur haramnya. Nah ini udah kita seleksi. Dalam berkata, kalau seandainya untuk suatu kepentingan medis, obat tadi hanya ini pilihannya, ini akan kita lakukan. Tetapi kita memberikan concern dulu kepada pasien, memberikan informasi kepada pasien. Syarat menjadi rumah sakit syariah tadi bukan semua rumah sakit ujuk-ujuk langsung menjadikan akreditasi syariah. Tetapi persyaratan awal rumah sakit tadi sudah mengantongi sertifikasi paripurna bintang 5 standar quality rumah sakit yang ditetapkan oleh Komite Akreditasi Rumah Sakit. Jadi rumah sakit syariah yang boleh mengikuti itu adalah rumah sakit yang sudah lulus akreditasi paripurna tadi. Itu persyaratan awal. Jadi dalam kata yang menjadi kebutuhan dasar untuk pelayanan keamanan pasien atau patient safety itu sudah diterapkan secara utuh, secara paripurna di rumah sakit tadi. Kemudian kita tambah dengan standar-standar yang merupakan kebutuhan basic dalam pelayanan. Nah, kenapa rumah sakit DRC mengikuti standar akreditasi syariah? Bapak Ibu semua, 85% penduduk Indonesia itu adalah kaum muslim. Bapak Ibu semua melihat tren bagaimana bank syariah begitu menjamur kemana-mana. Bank swasta yang tidak punya platform syariah sampai mempunyai pelayanan syariah. Bagaimana Bapak Ibu lihat odol, sabun, semuanya adalah syariah. Malah saya nggak ngerti kulkas sudah syariah. Nah, itu sebenarnya kenapa? Itu menunjukkan adanya satu awareness, kewaspadaan kepada semua, kepada kewaspadaan kepada umat. Bagaimana kita memastikan apa yang kita pakai itu tidak ada unsur-unsur yang bertentangan sesuai dengan ajaran agama yang ada. Tidak bertentangan dengan ajaran agama yang dianut oleh 85% umat warga negara Indonesia. Kondisi inilah yang dilakukan. Sehingga ketika untuk kebutuhan sehari-hari aja kita sudah aware nih, sudah waspada nih dengan kebutuhan syariah tadi. Kenapa ketika kita dalam kondisi sakit